Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ke-13 dari bahaya kesyirikan. Ya, kesyirikan ini adalah sebab datangnya celaan dan hilangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tidak diberi taufik dalam kegiatannya, itu sebabnya adalah kesyirikan. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda maluman makhdula. Itu ayat di surah Al-Isra ayat 22. Jangan engkau mengadakan sembahan lain di sisi Allah bersama Allah. Ya, agar engkau tidak menjadi orang yang tercela dan makhdula, orang yang dijauhkan dari taufik, orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang semisal dengannya juga di surah Al-Isra ayat 39, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura." Dan jangan engkau mengadakan sembahan lain di sisi Allah yang mengakibatkan engkau dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, dan ini mungkin yang terakhir, kesyirikan itu adalah sebab yang mengundang musibah dan malapetaka. Iya. Sebab yang mengundang musibah dan malapetaka. Perhatikan ayat-ayat di surah Maryam. Ayat 88 hingga 92. Allah berfirman, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada." Iya. Dan mereka berkata, Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, itu memiliki anak, mempunyai anak. Siapa yang berkata Allah punya anak? Orang-orang Yahudi. Mereka bilang apa Yahudi? Uzair anak Allah. Juga siapa? Orang-orang Nasara. Orang Nasara berkata Al-Masih anak Allah. Dan kaum musyrikin. Kaum musyrikin berkata apa? Para malaikat adalah anak perempuan Allah. Ini semuanya orang-orang yang mengucapkan ini. Maka Allah berfirman, "Laqad ji'tum syai'an idda." Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Iya, hampir-hampir langit itu pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu, serta bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, serta gunung-gunung runtuh. Anda aulir rahmani walada, sebab mereka menyerukan, mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman memiliki anak. Perhatikannya, langit, bumi, gunung. Ya, sedemikian marahnya mereka tatkala ada kesyirikan. Jadi kalau diizinkan oleh Allah, itu akan terjadi seperti itu. Ya, tapi manusia ini banyak berbuat kesalahan dan banyak dimaafkan. Andai kata setiap dosa yang mereka kerjakan dihisab, tidak ada yang tersisa seorang pun di atas muka bumi. Nasallallahu alaihi. Iya. Maka ini dari bahaya kesyirikan. Iya. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Padahal Ar-Rahman tidaklah patut, tidaklah layak mengambil atau memiliki anak. Nah, ini bahasa-bahasa Al-Quran ya, luar biasa. Dibahasakan dengan kata la yanbaghi, tidak pantas, tidak layak Allah memiliki anak. Ya maksudnya itu mustahil. Ya, tapi diberikan dari bahasa yang apa? Paling indahnya. Nah, baik. Jadi ini 14 bahaya dari bahaya kesyirikan. Ya, ini penggambarannya pendekatan.
tentang bahaya-bahaya kesyirikan, bukan semuanya. Selesai pembahasan yang ke-10. Pembahasan yang ke-11. As-sabilu lin-najati minasyirki bil ilmi wal ma'rifah. Ya, jalan untuk selamat dari kesyirikan adalah dengan ilmu dan apa? Dengan ilmu dan pengetahuan. Iya. Jadi kata penulis rahimahullah, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط الإبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Bila engkau mengetahui bahwa syirik jika bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah itu, menghapuskan amalan dan menjadikan pelakunya termasuk ke dalam orang-orang yang kekal dalam neraka. Engkau pun mengetahui bahwa hal yang terpenting adalah mengetahui perkara kesyirikan ini. Supaya Allah membebaskanmu dari jerat ini. Beliau bahasakan jerat. Iya. Tahu jerat ya? Biasanya jerat itu kalau dia sudah mengenai, semakin dia meronta di dalamnya, maka semakin melilit jeratan itu. Jerat-jerat kesyirikan itu seperti itu bentuknya. Iya. Karena itu siapa yang masuk di dalamnya, nasallallahu alafiyah, dia akan semakin jauh dari petunjuk. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami bolak-balik penglihatan dan mata mereka. Iya. Seakan-akan mereka tidak pernah beriman. Kemudian kami biarkan mereka di dalam kesewenang-wenang mereka dalam keadaan buta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakit. Ayat yang lain, Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakan siapa yang berada dalam kesesatan, Allah akan membuat dia semakin lapang dalam kesesatannya. Di ayat yang lain, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Begitu mereka menyimpang, Allah buat hatinya semakin menyimpang. Nah, ini dari bentuk-bentuk dan bahaya dari kesyirikan ini. Dia itu seperti syabakah. Iya. Ini bahaya lain ya, yang kita belum sebutkan tadi. Kalau mau ditambah jadi yang ke-15 silahkan. Jadi inilah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi Allah mengampuni dosa yang bukan kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Baik. Jadi jalannya untuk selamat dari kesyirikan itu dengan belajar bil ilm wal ma'rifah. Seorang belajar, mengetahui. Iya. Begitu dia tahu itu syirik apa, dia mengerti bahayanya. Kemudian dia memahami kebalikan dari kesyirikan, yaitu tauhid, bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya. Nah, barulah dia bisa selamat dari kesyirikan ini. Keluar darinya. Iya. Keluar darinya. Karena itulah seorang itu perlu perhatian yang serius di dalam mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik. Supaya dia dibebaskan dari jerat-jerat kesyirikan ini. Dilepaskan darinya. Nah, itulah manfaatnya seorang menuntut ilmu. Seorang yang belajar ilmu. Ya, dia memahami tentang syirik itu apa, bagaimana bahayanya. Sehingga dia hidup itu tenang. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya tergantung kepada Allah, ya, terlepas dari segala yang selain Allah. Nah, itulah hati yang paling nikmat. Hati yang paling nikmat. Sebab hati itu tatkala dia murni hanya untuk Allah, ya, terputus dari segala jerat kesyirikan, terputus dari ketergantungan kepada selain Allah, inilah hati yang selamat. Inilah hati yang selamat
Hati yang dikatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu kan sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mohon doa itu. Ya, itu di surah Asy-Syu'ara. Kalau di surah Saffat dikatakan idja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim mendatangi Rabbnya dengan hati yang selamat, disebutkan. Dengan hati apa? Selamat. Dan Nabi Ibrahim ini panutan orang yang bertauhid. Itu hatinya disebut sebagai hati yang selamat. Iya. Maka dia belajar dengan baik. Mendalami. Nah, ini pentingnya seorang mengkaji dari ilmu. Ini prakteknya ya. Jadi bukan sekedar dia memahami pentingnya saja, bersemangat belajar, tapi ini jalannya. Ya, siapa ingin betul belajar, ingin berjalan di atas jalan yang menyelamatkannya dari kesyirikan, maka caranya dia belajar. Ya, dan ini buku-buku yang kita kaji, kaitannya di sini. Sebagai hal yang memudahkan kita untuk mengenal apa itu tauhid, agar supaya kita berjalan di atasnya, dan kita mengenal apa itu kesyirikan, agar supaya kita menghindar darinya secara total. Iya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.